The Kamar Podcast. Selamat datang di Kamar Podcast. Podcast terbaik sedunia dan akhirat. Podcast yang mengundang orang-orang yang belum terkenal. Bener. Lagi. Tapi gak apa-apa ya itu Mas. Nyindir gua apa gimana? Masa itu emang tagline kami. Kita akan menaikkan karir Mas Nah, Dina. itu maksudnya. Itu Seperti maksudnya. Mik lunas hutang ya. Kok opening udah ini ya? Udah segol-segol ya kita. Senggol ya. Kita di episode 16 ya. Ya ada sih. Iya, 16. Kayaknya 16. 16 kayaknya. 16 kayaknya 16. Kayaknya 16 ya. Semoga nggak salah ya. Semoga Saya nggak sebagai salah. host juga kurang update terhadap episodenya, bodoh sekali. Dan hari ini kita kedatangan tamu tentunya. Setelah kemarin membahas perihal monyet dan organisasi. Orang utan. Tapi jelas kita nggak menghadirkan monyetnya kan. Karena monyet udah hadir kemarin ya Mas Fadil ya. Dan sekarang kita menghadirkan orang yang sangat berhubungan dengan teret-teret, dak-dek ya kan? Transformasi. Bukan, udah anjing. Langsung aja kita menghadirkan DJ Just D. Anjay. Just D. Bener kan? Di Halo guys. Just D itu apa? Just D itu. Hanya Dinang. Oh, iya deh. Oh, nama aslinya Dina. Just D kayak simple ya. Tapi apa itu Just D itu apa, Mas? Lebih ke gimana ya? Nama panggung aja sih sebenarnya tuh. Nama asli gua kan Dinang ya. Maksudnya nggak nama lengkap sih, cuman nama gua Dinang gitu kan. Terus gua pikir kalau pakai nama DJ Dinang kan kurang apa ya, maksud gua tuh kurang entertainer aja. Kurang entertainer. Kayak teman ajar tadi DJ Wahyu namanya. DJ Wahyu. Kurang futuristik. Jangan sebut nama. Oh, jangan Nanti sebut kalau nama. orangnya tahu Minta maaf. kena Kalau somasi. tahu, minta maaf. Kena somasi nanti. Tapi sabar nih, kenalin dong. Gua kan baru hari ini apa? Baru ini. Baru pertama kali gua ketemu. Banyak minta anjing. Iya, banyak minta lah. Enggak. Kali ini Mas Dinang tuh aku kenal di ini acara waktu itu reguler ya Mas ya? Reguler. Reguler datang terus kenal-kenalan dan Mas Dinang ini adalah teman seperjuangan di Lotus Mio. Oh, tempat ini, tempat reguleran kafe. Tempat bekerja kita. Tempat kerja. Oh, pejuang rupiah juga. Berjuang rupiah. Tapi kan kita udah membahas reguleran. Kenapa kita menghadirkan Mas Dinang untuk membahas apa nih? Karena di sini dia datang bukan as a regular player. Wais, tapi Atau bukan instrument player di sini. Oh, gitu. Tapi adalah DJ, Wah, DJ, DJ-nya di sini dia datang. As a DJ, keren. udah berapa lama Mas berlalu buana di dunia DJ? Gua ini dulu ya, menceritakan. Boleh, aja. awal. Jadi gua awal nge-DJ itu sebenarnya semenjak sebelum Covid banget. Persis sebelum Covid. Jadi ketika gua sebelum Covid sekolah DJ, harusnya gua launching, malah Covid. Harus Oh, apa jadi Mas? kehambat ya? Harus apa? Sob? Harusnya gua launching. Launching Jadi dong. gini, istilahnya tuh kalau kita sekolah DJ, itu ada yang namanya launching. Launching tuh launching kita, maksudnya tuh job training, mempresent kita yang udah sekolah DJ itu punya fitur yang namanya job training itu. Itu merilis kita sebagai DJ lah. Diluncurkan ke lapangan Mas. ya, Nah, launching. betul banget Praktik itu. lah ya itu ya, praktiknya ya. Oke. Terus Itu tuh 2019, persis banget sebelum Covid lah, 2 bulan sebelum Covid. Setelah lulus sekolah DJ harusnya dapat job training dan OTW branding, OTW berkarir, cuman ke distract sama Covid itu. Jadi lebih tepatnya gue DJ angkatan Covid sih. DJ angkatan COVID. Orang kan biasanya sekolah kan, Iya. ini DJ-nya Ini angkatan COVID. Iya, DJ angkatan Covid. tapi sekolah DJ juga, sekolah DJ angkatan Covid dia, panjang dia. Itu sekolah DJ tuh aku jujur aja, aku awam banget sih denger perihal sekolah DJ itu. Lebih apa tuh? Maksudnya apa? Di Jabarkan lah, di mana gitu. Oh, Sekolah oke DJ itu. oke. Jadi gini, dulu itu kalau bukan dulu sih. Sebenarnya di kota-kota besar kan ada yang namanya kursus musik, Sekolah kursus musik. desain. Nah, cuman kan bahasanya itu cuman bahasa aja sih. Kan mungkin mikir orang sekolah itu ya akademi. Iya. Akademi atau sekolahan segala macam itu enggak, sebenarnya cuman kursus DJ. Iya. Tuh kayak kursus jahit ya apa bedanya sama aja. Sama. Tapi kan sama-sama nuntut ilmu lah ya Mas. ya. Belajar men-DJ gitu ya Mas. Belajar. Itu tempat sekolah DJ-nya di mana Mas?
waktu itu? Di Jogja. Di Jogja? Jadi gue sekolah di Jogja Dutch Foundation DJ School. Dutch. Dutch-nya itu apa? Belanda, Dutch gitu, DUTCH. Enggak, jadi gini, Dutch, waduh panjang nih. Menarik deh. Enggak, Dutch, ada satu di Jogja tuh komunitas dan termasuk sekolah DJ, namanya itu JDF. JDF. JDF itu waktu itu memang berkiprah di dunia entertainment DJ khususnya itu udah lebih dari 1 dekade. Udah inilah termasuk tua lah gitu ya. Udah masuk. Oke gitu ya Mas itu. Udah oke. Dan satu-satunya sekolah yang mungkin sampai sekarang masih berdiri. Ya sekarang ada juga yang banyak yang udah bermunculan. Cuman setauku yang masih yang di angkatan itu yaitu dari JDF itu. Sustain udah lah, lama lama banget. Oh berarti jalannya dari komunitas dulu Mas. Dari JDF itu awalnya tuh sebuah event malam. Dutch itu genre. Bahasanya tuh sub genre lah. Aku bisa bilang sub genre. Untuk DJ itu Mas. Untuk di EDM. di EDM. elektronik musik Di elektronik musik tuh ada sebuah genre yang dinamain Dutch itu tadi. Wih, keren banget. Terus itu tapi sekolah DJ itu nggak terus basicnya tetap overall sama kayak sekolah DJ yang lain, cuman itu cuma namanya Jogja Dutch Foundation DJ School tadi. Itulah begitu. Singkat ceritanya. Berarti intinya stay di Jogja itu dari tahun berapa, Mas? Kalau aku sebenarnya lulus SMA tuh aku 2017. 2017. Nah, terus gue gap year. Oke. Gue gap year ke Jogja itu 2018. Dan sedikit cerita ya, kalau dunia DJ sendiri rasa ketertarikan tuh udah dari SMA sih. Dari SMA ya. Kalau SMA tuh kelas berapa Mas? Ingat nggak pertama kali? Kelas 2 SMA, tepat banget gue inget tuh. Siapa yang pertama kali kayak anjing nih keren nih gitu? Martin Garrix gitu. Martin Garrix, Marshmello, David Guetta. David Guetta. Oh, David Beckham kan main bola. Bisa Mas. Ada David Guetta, ada David Loeta tuh. Salah semua. Aduh. Salah semua ya. Sama, Kalau Mas. itu nama-nama ini nih. Siapa, Mas? Ada temen gua kelas 2 SMA diajakin dugem. Salah ya. Ngambil nama besar. Tapi tetap ada Tetap gitu, ada. sebentar. Tetap ada barang besar kan. Jadi gini, gua di desa kan ya. Maksudnya kan Nggak boleh gitu, itu kota kita Mas. oh iya, Mas. itu ya. Satu kampung halaman. Itu ya. Waktu itu gua diajak dugem lah ceritanya Iya. ke disco kan, Iya. ke diskotik. Terus gue lihat Itu tua juga tuh Mas, diskotik itu Mas. Penyebutan diskotik itu tua Mas. Ada zaman sekarang klub ya. Iya. Diskotik sih old school sih Mas. Tapi klub itu berangkatnya dari disco club kan? disco club. Iya. Oh, itu masih ada lampu warna-warninya itu Mas. Itu masih. Kenapa gue bilang diskotik? Karena Kenapa? memang era itu beda sama era sekarang. Ya. Mungkin sekarang lebih klub. Dan aku pribadi punya pandangan dari klub sama diskotik itu menurut gua berbeda. Oh ya Mas. Kenapa begitu Mas? Diskotik itu secara pandangan gua aja ya. Iya. Disclaimer. Enggak, kalau klub itu dia lebih ke di era yang zaman sekarang mungkin lebih cozy dan classy. Yes. Dan di tahun-tahun 10 tahun ke belakang ya, tarik itu masih ada istilah seperti diskotik. Diskotik itu ya sama aja tempat dugem, tapi yang memang dia tuh lebih karakternya dia lebih deep, lebih mendalam dan konsumsinya zaman itu memang tidak cuma di alkohol ya maksudnya. Apa sih Mas? Kalau tidak cuma di alkohol? Aduh, lebar bahaya ya. nih, bahaya. Pokoknya nih. Tenggo. fun-fun lah ya. Halo BNN, aduh kacau nih. Arahnya ke situ lah Ya, intinya apoteker lah. Apoteker. Itu kalau gue nyebutin apoteker angkatan lama pasti tahu semua. Pasti tahu semua. Pasti tahu semua. Apoteker mengerikan. DJ U23 aja U23. Lu nggak tahu apoteker. DJ U23 anjing. Ada timnas ya. U23. Nah itu apa tadi yang diajak ke diskotik tadi Oke, sama teman? ya. Jadi sama teman gue lah dulu. Dia temen gue tuh lebih tua dari gue ya. Dia udah lulus sekolah juga. Ya intinya gue pengen gaul lah. Gimana sih diajarin caranya gaul. Gini loh, ayo ikut gue ke salah satu klub di Pemalang gitu tadi. Diskotik lah gue bilang. Terus, wah kok musiknya asik. Oh, Gitu langsung loh. tuh. Maksudnya rame. Dan jujur dari aku pribadi tuh lebih ke intimate musiknya. Kalau di dunia EDM dan dunia malam,
lebih ke intimate, suka musiknya aja. Yang duk-duknya gitu Mas. Yang jedak-jeduk menggetarkan lah. hati itu. Ah, itu pokoknya. Kalau sekarang kan gini ya. Velocity ya benar sih. Nah, itu mah murah itu kalau yang itu. Iya kan? Ya bener dong. Enggak dong kalau di sound TikTok maksudnya. Iya. Loh, bener kalau di sound TikTok. Memang bener dulu pengen denger musik remix mana ya di YouTube mungkin ada, cuman akses YouTube zaman itu Masih nggak kayak susah. sekarang. Iya. Lu mau denger musik remix ya lu ke klub. Bener. DJ memang mahal zaman dulu. Hmm. Ya as a DJ memang artistik banget zaman itu. Nah, itu siapa yang dilihat Mas diskotik itu? Lokal berarti. Ada lokal DJ dan itu ternyata gue cari tahu setelah sekian lama ternyata DJ-nya itu masih satu daerah sama gua. Satu darah. Kalau Anjing, kalau saudara kalau lu gitu? nggak saudara sih, tapi beda kecamatan, tapi masih satu daerah. Oh, satu daerah. Iya. Anjing. Aku dengernya satu daerah. sama. Jadi masih satu daerah, masih di Satu daerah. Jadi beda kecamatan aja Ya, sih. ya. Kalau gua boleh sebut nama, boleh sebut nggak sih namanya? Kita serah Masnya mau disebut ya. enggak? Namanya itu DJ Wawan. DJ DJ Wawan. Ya udah senior lah, udah umur. belum ngomong saingan DJ Wahyu kan. Bukan. Maksudnya kok cocok tuh gitu maksudnya ya cocok enggak apa-apa Mas. Itu nama mah enggak penting cuy, skill yang penting. Iya. Iya. DJ Wawan. Intinya gue jatuh cintanya di situ sih. Sama DJ Wawan itu Mas. Enggak, bukan. Jadi kita Sama belok nih musiknya. gua. Sama Musiknya. Kan akhirnya kan ini Mas, akhirnya kan kayak mengulik tuh ya Mas ya. Gara-gara pertama kali, wah anjing ini kayaknya gue suka nih. Suka. Nah, itu apa Mas yang dikulik? Maksudnya kan kita pasti kalau kita suka sama satu genre musik tertentu, kita pasti nge-look up musisinya gitu Mas. Iya. Nah, yang pas itu Mas lihat siapa tuh? Kayak yang nama-nama kita sebutin tadi atau mungkin ada nama lain? Nah, justru semenjak itu gue belum langsung ngulik artis-artis EDM tuh siapa aja. Iya. Intinya gue cuman dengerin musik yang pertama gue denger tuh musik-musik remix ya. Kalau lo tahu zaman dulu ada musik remix yang disco ayam, tahu nggak? Disco ayam. Yang kayak gimana Mas? Aduh. Gini. Tahu kan? Yang Jadi jadi dulu zaman HP Samsung yang itu loh, Samsung yang apa? belum ada internetnya itu loh. Samsung. Yang bentuknya kayak sabun batang bukan? Iya sih, apa ya? Lupa. HP Radit, HP Radit. HP Radit. Samsung Cem apa besi? Iya, Samsung Cem Tapi HP Radit bisa gitu. internet, HP Radit bisa Iya. internet tapi. Nggak bisa internet itu. Ya itulah intinya gua dulu kan lagu beli ya di counter gitu kan. Iya. Counter-counter HP. Nyuntik, bawa flash disk. Tapi lagu ya bukan yang lain Iya, ya. bukan bilang lain, itu beda. Kalau itu. Yang lain kan ada web trick. Yang lain kan ada web trick. Itu ke HP, yang itu ke beda bos. Aduh, Beda suntikan. Kemana-mana nih. Nah, terus Mas, Intinya gua beli lagu. Mas, gua pengen beli lagu ini dong. Bahasanya itu bukan remix. Lagu disco. Disco. Gitu. DJ lah. Ya. bahasanya Seru gua terus denger kayak GTL Melekon. Itu kan itu termasuk musik ya udah lama juga sih, musik elektronik ya yang masuk. GTL Melekon, terus kayak apa lagi tuh Morena kalau lu tahu. Oh, Morena tahu gue, Morena tahu. Yang gimana? Morena. Ada nggak Hits terkenal? banget. Jadi Morena ini kalau di zamanku aku pertama kali denger Morena itu SMP kalau nggak salah Mas. Ah, betul banget SMP. SMP. Jadi SMP tuh cutting-cuttingku tuh Ya. mengenalkan Morena ke yang muda-muda. Iya. Waktu itu lagi seneng main motor Tailuk. segala Nah, macam. itu. Kan biasanya anak-anak yang motor Tailuk lagi zaman-zamannya fashion tuh harus ada hiburan Evan-nya Iya, kan. musik pengiringnya Musik waktu pengiringnya. Itu Morena kan? Morena, Iya. bener. Itu legend. Tapi aku lupa ya berapa beat Morena itu. Pokoknya enak-enak sama. Enak zaman itu. Oke lah. Nah itu singkat cerita gua jatuh cinta di situ. Gua sebenarnya nguliknya tuh belum tahu nih apa ini DJ tuh siapa aja, artisnya, genrenya. Gua mempelajari itu justru setelah gua nge-DJ. Berarti lo tahu teknisnya dulu, Mas? Baru look up ke artis. Baru ngeliat kayak pasarnya. Betul banget. Jadi Oh. gua salah satu orang yang gue suka musik elektronik, tapi gua ngulik tekniknya dulu. Gua nggak ngulik si artisnya, si pembuat lagu-lagunya. Gitu. Jadi intinya gua jatuh cinta kelas 2 SMA itulah. biasanya kan ini ya biasanya kalau artisnya dulu ya kayak gua kan Iya. dulu Avicii itu kalau gua. Lu siapa itu? DJ. Gua DJ paling Yang favorit. EDM. EDM ya? Si siapa tuh?
David Guetta. Bukan. Yang suaranya cewek tapi Galantis. Aduh, itu siapa ya ininya ya? Galantis. Ya. Iya kan Galantis kan? Oh, Galantis, nama DJ-nya Galantis ya? Yang ini lagunya, Cuk, SMA itu. Sorry, I nggak tahu. Oh, ini Galantis. Ya, tahu. Nah, itu aku Galantis, paling bener-bener Galantis. Banyak aku. Itu di prime time ya. Istilah di set DJ prime time tuh masih diputar sampai sekarang. Masih sampai sekarang. Masih. Oh, itu udah ya. pecah sih, Mas, itu, Mas. Masih, itu sepanjang masa. Kayak aku kan berapa ya? Aku udah kayaknya di klub-klub di Jogja belum pernah ada yang nggak aku samperin tuh nggak ada tuh. Aku udah kayak di setiap klub-klub yang aku datang itu pasti kayak I got the money and I'm going to the party. Lo anak party berarti. Aku ya? party abis. Party abis aku, Mas. Orang nggak pernah kemana-mana. Tahu kelompok My life, Mas. Sama gua, Mas. Dia paling ke garden ngikut aku. Itu juga bukan DJ, Mas. Di lantai bawah itu. Kalau di lantai atas dia nggak ikut biasanya. Dengan Utali Kumawa. Dengan The Garden dengan Utali Kumawa. Itu gue yang nyanyi. Itu gue yang nyanyi bukan DJ. Suara gue kan nggak bisa di tengah-tengah anjing. Tapi lu suka dugem gak sih? Enggak tertarik aku, Mas. Tertarik. Kayaknya enggak, kayak kan kalau Mas kan pas SMA tuh datang terus kayak anjing ini kayaknya musik gue nih. Nah, aku tuh kalau aku suka musik tuh untuk diri sendiri gitu loh, Mas. Enggak yang kayak kalau keramaian tuh aku kurang aku, Mas. Dia musiknya depresif, Mas. Musik depresif. Iya, Radiohead gitu. Itu ente kayaknya. Yang di sini kayaknya rock semua deh. Kalau di poster aneh. Ya, inilah dia senangnya Sex Pistol macam-macam. Ya. Tapi kalau EDM kami termasuk kan ngelewatin masanya Ya, kan, pasti bareng. itu. Terus zaman-zaman SMA itu masih sering nyetel lah kita ya. Masih. Beberapa kayak David Guetta semuanya gitu. Tapi di Lampung tuh ada sebuah ya banyak klub lah kalau di Lampung tuh nama daerahnya daerah Teluk, Mas. Teluk di situ panjang, banyak. iya. Tapi di situ kebetulan banyaknya itu menyetel DJ lokal. Gitu. Sik, obong-obong ngesek, obong-obong ngesek, Nah, itu, obong-obong ngesek, cancel. Kayak gitu-gitu, Mas. Satu lagi, Sukadana goyang. Sukadana goyang. Dia Ada Sukadana itu daerah. Nama daerah, Mas. Nah, kalau dia main, pertama kali dia pecah dan menjadi DJ terkenal, dia main di Sukadana. Main di Sukadana. Lagunya Sukadana goyang, Sukadana goyang. Wah, gitu Mas. Aku lupa ya. Tapi tuh walaupun aku kan sukanya musik-musik ya dulu tuh zaman tuh sukanya pop lah Pop, gitu. ya. Jadi kayak lagu apa nih bangsa? Tapi aneh goyang, Mas. Tapi aneh goyang. Bangsat apa nih? Bangsa kok enak Anjing. Tapi emang Tapi enak anjing ya. ini apa anjing gitu, kayak bingung. Kalau musik-musik dia tuh suka nggak suka itu kayak tetap ada anjing gue. Ada Iya. gitu pasti bakal bergerak. Tetap Mas. pumping. Itu ya, Mas, Pumping. yang apa lu rasain tuh kayak anjing nih. Gitu aja itu, Mas. Lebih ke energiknya ya. Energiknya itu ya, bikin. Jadi poin dari musik EDM tuh energik. Dan akhirnya kan belajar kan yang di sekolah DJ itu kan akhirnya ya. Berarti berawalnya dari diajak dugem ngelihat Diajak ini dugem. terus kayak anjing gue tertarik pengen belajar. Nah, sebenarnya tertarik pengen belajar itu SMA gue udah pernah. Ada gue tanya kursus DJ di Semarang, cuman gila mahal banget. Berapa, Mas, dulu, Mas? Gila ya, sekolah DJ dulu satu pertemuan tuh hampir 500.000. Tapi 2016 loh. Anjing itu udah gede tuh. 2016 Iya, 100.000. sekarang secara gue di desa kan, Oh. gue juga masih sekolah. Mungkin itu termasuk tergolong murah kalau di kota besar. Ya, iya sih. Tapi karena gue dari desa kan gila ya mahal banget ya sekolah DJ. Terus gue satu pertemuan segitu. Kira-kira 3 pertemuan udah bisa apa belum ya? Iya. Kan masih bimbang di situ. Iya. Sedangkan budget terbatas dan wajar lah. Gue nggak tahu sistemnya kayak gimana. Tapi udah menyimpan benak-benak. Gue suatu saat di stage nih, gue nge-DJ. Itu udah ada sebenarnya. Udah ngebayangin ya, Mas? Udah dari SMA itu. Dari SMA tuh udah ada bayangan itu, Mas. Udah ada bayangan. Walaupun pada akhirnya SMA karena keterbatasan biaya sama tempat gitu kali ya, Mas, Sama ya. tempat, jelas. Akhirnya ya gue pendam. Setelah itu gue kan kuliah di Jogja nih. Nah, gue riset dulu. Jadi setelah kuliah, gue fokus kuliah dulu sih, nggak langsung kuliah nge-DJ nih. Ya nggak gitu juga Kayak prosesnya. Jadi Kayak bagi sama fokus fokus. kalau begitu kan. Gue tetap kuliah dulu. Ah. Ya, sama dugem lah ya. Iya, itu jangan dilewatin tuh, Enggak, Mas. jangan. Yuk, sobat party. Tos dulu dong kita, sobat party. Yo. Seperti habis nih. Sobat party, bre. Ya, Densin waktu itu, waktu gua maba itu masih tergolong rata. Maksudnya apa tuh, Mas? Maksudnya gua rata tuh, aku nggak tahu, mungkin anak sekarang yang 3-4 tahun di bawah gua, mungkin dia ngerasain asik yang sama. Tapi kan
beda zaman, beda vibe ya. Yang gua rasain tuh vibes-nya menurut gua sekarang tuh udah beda, nggak se apa ya? Nggak sengena dulu gitu. Nggak sengena dulu. Atau mungkin karena gua udah ngekar, udah ngejalan, gua nggak tahu juga. Tapi gua memposisikan tuh dari dua pandangan ya. Gua sebagai tamu dan gua sebagai pemain DJ juga. Apa itu Mas yang paling kerasa bedanya menurut lu? Gue mau ngomong tapi agak ini ya. Nggak apa-apa. Apa-apa, Tapi tapi kan diskusi. Kalau ya. kesah sih gue sebenarnya Keluh kesah. Boleh, keluh ngomong kesah. aja ngomong. Santai. Bangsat emang. sorry. Tapi jangan ngomong. Jangan ya. Enggak Pak Prabowo saya. Mayor Teddy. Bukan. Bukan. Sorry ya, Mas. Saya Pak Orang Jokowi yang sih. Teddy. Oh, kamu Pak Jokowi. Itu Jokowi. Saya Gibran. Jadi apa ya? Gue lupa, sorry. Keluh kesah. Keluh kesah Jadi tadi, gini, Mas. masalah Iya. ngena. Dan gini, setahu gue tarik dulu ya. Dugem zaman gue maba itu masih pukul rata, nggak ada soal gender. Kalau sekarang enak, misalnya jadi cewek nih, lu punya grup 5 cewek, 10 cewek, lu masuk klub tanpa lu kena FDC, tanpa lu kena tiket, lu bisa deh masuk. Dan lu bisa nih dapat botol gitu. Intinya dugem itu nggak semewah dulu. Oke. Oh, jadi Dulu gampang. gini, iya, dulu tuh gini. Malam ini acara kemana nih? Dan itu ada hari-harinya ya, maksudnya kayak event-event yang memang buat anak malam gitu. Itu PT-PT lah, entah itu cowok cewek, menurut gue waktu itu sama rata. Gak ada keistimewaan ini karena cewek terus bisa kayak sekarang lebih, aksesnya tuh lebih nggak sesulit dulu. Oh. Jadi nggak semewah dulu sih. Oh, itu yang ngerasain gitu. Gitu. Kayak kehilangan itu Kayak ya tuh, Mas. Kehilangan itu sama. Dulu kita dugem tuh bener-bener pure have fun ya di dalam. Nggak ada yang main HP, story itu tuh nggak ada. Jadi kayak kalau bisa kita dugem jangan ada yang tahu. Nggak terus kita. Kalau sekarang nggak sih, kayaknya udah terbuka lebar aja. Semua orang malah menjadikan itu ini kan sebuah Jadi syarat dia di sosmed. kayaknya itu ya udah wajib gaulnya anak sekarang begini. Tapi menurut gua zaman dulu itu lebih kayak apa ya, keintimatan tuh Itu yang lu rasa kehilangan itu, keintimatan itu. Tapi ada perbedaan guys Mas. Kalau ini agak track back dikit ya. ya Diskotik dan klub nih. ada. Kan kalau diskotik menurutku kalau cerita-cerita dari orang yang dulu ke diskotik terus sekarang ke klub gitu. Iya. Diskotik tuh lebih intimate karena kan kita lebih nempel dengan DJ kan, everything. Kita semua menyatu gitu. dengan musik. Menyatu dengan musik. Bahkan nge-feel-nya itu sesuai apa yang DJ itu bawain. Jadi beat dari DJ itu bener-bener matters buat para penonton. Karena ngepamnya kan. Jadi musiknya itu lebih intim, lebih segala macam. Mungkin lebih dihargain gitu. Lebih dihargai. Kayak datang untuk musik gitu. Iya, memang waktu itu memang jadi ada istilah yang dulu misalnya dugem ya. Gila semalam DJ-nya parah sih musiknya. iya. Kalau sekarang tuh kayak Gimana obrolan? kayak yang diobrolin yang lain gitu loh. Iya. Terus gue bingung, lu ngapain ke tempat dugem gitu kan? Iya benar. Terus yang didengerin apa gitu. Iya. Jadi gue pribadi sebagai DJ kayak anjir lu nggak dengerin gua main nih berarti anjing. Ada kesel-kesel Maksudnya juga. kayak terus gue sebagai apa nih? Playback sound doang maksudnya. Itu kayak maksudnya kayak wah anak sekarang begitu ya maksudnya. Karena kan yang dibahas malah, aduh gue teler banget semalam. Nah beda kan akhirnya. Berarti ada pergeseran kultur yang parah ya mas ya? Termasuk parah sih. Parah. Oh, udah termasuk parah tuh, Mas. Jadi DJ zaman dulu tuh kita sebagai DJ tuh kayak wah kita appreciate-nya tinggi nih. Wah DJ nih. Jadi apa sih namanya bahasanya tuh? Proud. Apa ya? Marwah. Apa sih Butuh namanya? marwah Karakter tuh. apa sih? Ini. Apa sih wibawanya tuh Wibawa, ada. itu wibawa bener. Lu DJ tuh wibawanya tuh apa ya? Maksudnya kita lihat DJ tuh nggak main-main gitu loh. Maksudnya kayak wah gila ini abangnya ini beneran. Bahasa Gen Alpha 1000 plus aura. Ya, Iya benar. auranya keren lah. Pokoknya the best waktu itu. The best, Mas. Kalau sekarang misalnya kita ngumpul nih Iya. YouTube, akses sekarang gampang. Wah belajar DJ, terus kita bikin komunitas yuk bikin event di klub udah bisa main. Gampang sekarang aksesnya. Dulu
untuk misalnya gue bicara soal DJ nih, gue sekolah DJ terus lulus, gue dikasih job training. Setelah itu, jadi DJ itu gampang. Yang susah tuh setelah kita udah bisa nge-DJ terus mau ngapain? Kita sekolah DJ, Lepas itu sekolah ya, DJ Mas, ya? udah nih, udah bisa. Setelah itu dikasih job training, oke. Setelah itu ngapain? Ya kan? Nge-link lah, terus sosial personal branding itu yang lebih susah tuh di situ. Sedangkan sekarang Apa-apa gampang. otodidak aja nggak usah belajar ke sekolah DJ, kita udah bisa main di klub-klub. Itu tuh ini sama kayak keluhannya sama kayak ini nih. Dulu kayaknya berapa tahun yang lalu, 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu, Om Leo itu ngomong gitu nih ke musisi-musisi zaman sekarang. Ini kan khususnya spesifik DJ kan. Iya. Kalau Om Leo itu musisi-musisi zaman sekarang kayak yang Om Leo sayangkan itu mereka itu nggak merasakan yang kayak sebenarnya sama sih relate dengan yang diceritain sama Mas Dinang kayak struggle awalnya tuh loh. Iya. Jadi langsung naik. Nah, saat udah di atas itu, mereka nggak tahu nih, bingung. Kulturnya mau kayak gimana ya? Jadinya nggak tahu akarnya, roots-nya itu hilang. Iya. Nah, itu yang dikhawatirin Om Leo. Mungkin sama sih kayak ini di dunia sih. DJ. Kayak akarnya tuh ya Mas ya, bagi Akarnya, pemain-pemain DJ lama iya. tuh ngelihatnya kok sekarang gini sih gitu ya. Nah, lebih ke kayak akhirnya yang harusnya satu profesi, gue bilangnya nyebut profesi ya, profesi entah itu profesi hobi yang seharusnya itu gue bisa bilang sakral sih, apa ya maksudnya lebih apa? Bukan kayak sekedar bisa gitu. Enggak, sebenarnya dulu. Nah sekarang tuh lebih ke, yaudah lu DJ, yaudah biasa aja gitu. Gue bukan gila hormat, tapi Ada yang hilang. kalau menurut gua, anjir DJ itu bukan cuma sebatas itu loh. Oh, Karena iya, lu harus ngerti genre musik, harus ngulik tiap hari, knowledge-nya harus tinggi. Iya. Belum lagi penguasaan alat, belum lagi attitude, belum lagi personal branding. Bikin konten ya banyak complicated. Maksudnya nggak sesimpel itu DJ lo sebenarnya. Iya sih. Gua pengen sampein khususnya di podcast ini ya maksudnya tuh itu. Buat teman-teman DJ sekarang belum ya? Belum. Kok langsung habis nih, Bang? Pesan terakhir langsung. Oh, dia mau pesan terakhir. Kira dia mau marah kayak Fadil. Gua belum puas asli. Masa langsung pesan terakhir. Tapi kan gue ngeliatnya sebenarnya pergeseran kultur itu kan dari mulai kalau kita sebut merek ya, dari Holy Wings yang waktu itu sempat nyediain kayak free for ladies every Sunday gitu kan. Terus juga lebih jadi yang dijual oleh klub itu lebih kayak oh ini populasi ceweknya banyak, ada komunitas cewek, oh ini terkenal nih klub ini ceweknya cantik-cantik gitu. Jadi lebih ngegaet laki-laki buat masuk. Yang diperas kan emang laki-laki kan pada akhirnya, karena dia 100.000 masuk, terus nanti belum bayarin yang di dalamnya lagi. Table ya. Habis bisa 1,8, 2 juta mungkin something. Dan akhirnya klub itu tidak menjual DJ lagi, tapi menjual tempat, menjual nuansa, menjual komunitas yang dia create di dalamnya. Betul, Pak. Mereka kan masukin cewek-cewek itu kan sebagai komunitas kan. pada Komunitas akhirnya. buat ngeramein. Buat ngeramein. Bahasanya tuh kalau sekarang nge-host. Apa Mas? Host, bahasanya tuh sekarang host. Bukan DJ. Ini maksudnya yang cewek-cewek. Oh, itu host. Itu tuh misalnya ngegrup 10 orang atau 5 orang itu udah bisa dibilang itu namanya kita nge-host di salah satu klub itu. Oh. Iya. Itu apa gawenya Mas? Nge-host itu. Cuman datang aja. Iya. Datang nanti. Nikmatin apa duduk Nah, minum. tugasnya host itu setahu gua intinya lu harus ngeramein tempat gua. Oh. Terlebih lu kalau bisa bawa tamu deh. Kayak ya. Gue waktu itu pernah punya kenalan anak UTY. Dia Mas Dinang. bukan. Gua UTY lu. Iya, tapi dia UTY juga Mas. Tapi dia kampusnya yang di Tigrut. itu Jamal. Di Jamal. Di Jamal. Oh, Kampus iya. 1 yuk. Iya, kampus 1 itu. Jadi di sana dia tuh sebagai host. Jadi kebetulan dia datang ke sana nge-host tiap malam kayak kadang ke teras, Iya, kadang betul, ke mana Mas. gitu. Gue lupa lah. Dan gue pernah tanya Mas kebetulan, ngapain sih di sana? Iya. Ya datang minum, ngeramein suasana gitu. Aduh, simpel banget ya kata gue. Simpel. Terus gue tuh dulu tuh selalu berpikir, jadi SMP tuh gue pernah les Mas di namanya LIA, les LIA, les bahasa Inggris. Mas. Oh, les bahasa Inggris. Iya. Di sana, terus kebetulan ada orang Jerman ya kalau nggak salah waktu itu gue interview. Kami ngomongin, karena gue waktu itu suka ini Rick, siapa Rick? Yang orang Jerman DJ?
David Guetta. David Guetta. Jadi si David Guetta ini gue tanya-tanya lah sedikit. Karena waktu itu SMP kebetulan gue tiap pulang itu ke warnet. Warnet gue dengerin David Guetta. Terus akhirnya gue nanya, oh kultur itu gini, kultur itu gini. Jadi musik tuh secomplicated itu. Iya. Dan semakin gue naik lagi, semakin gue udah menyentuh kuliah, terus ya dunia malam teman-teman gue banyak yang cerita gitu ya, cerita jatuhnya. Terus mereka ngasih tau, oh kok nggak kuat ya kultur musiknya ya? Kok nggak se hype yang pernah gue dapet cerita gitu. Nggak, orang tuh nggak datang tuh udah nggak nikmatin musik, tapi lebih kayak nikmatin minumannya, nikmatin tempatnya gitu gitulah. Jadi kayak tempat nongkrong, persis kayak kafe justru malah. Jadi lebih ke apa ya? Ya udah sih sebatas itu aja. Kayaknya ya itu kalau di setelin DJ yang di YouTube gitu juga mereka nggak sadar tuh. Kalau itu sebenarnya track back. Iya, yakin gua. Iya kan Nggak sadar pasti. Pasti nggak sadar tuh. Udah penting Yang penting musiknya aja. beng mereka minum ngobrol bungkus tujuan mereka. Nah itu. Iya nggak mas? Kalau saya sih enggak mas. Aku party nggak mau aku. Gitu. Bungkus. Sebenarnya kan pada zaman itu bonus ya mungkin. Wajib kayaknya. Wajib ya? Enggak salah berarti. Enggak, sorry. Tadi malah dia mau ngelurusin tuh. Wajib sih kayaknya. Dihilangin tuh ngelurusinnya. Maksud gua mau ngelurusin bungkus minuman. Nah, tapi benar. nggak bisa, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh lurus gitu. Identiknya dugem bungkus ya. Iya sebenarnya ya. Tapi susah loh. Menurut Itu gua berskill tuh mas, pasti mas. ya itu orang-orang ada juga yang bilang, wah dugem pasti bungkus ini tuh. Sebenarnya bro, nggak segampang itu. Tetap susah. Iya. Itu apa ya itu? Apa? Speak-speaknya tuh gitu. Speak-speaknya. Ya lebih kalau lu punya duit sama pakai mobil enak aja sih, Enak. lebih kaya. Kalau pakai Supra gitu bukan Supra. Aduh, gimana ya? Supra gue mas. misalnya gini kan. Speedometernya pecah kan. Kaca speedometer pecah. Gue bilang, kalau mau kebut gampang katanya. Kebut manual, anjing kebut manual. Kayaknya bensin kamu habis, siapa bilang? Gue tarik lagi bensinnya. Gitu. Iya. Itu emang. Ceweknya udah ngira oh, ini tuh mobil Supra. Iya, itu berat. Geter nggak? Geter. Geter. Jujur ya geter. Apalagi mau di depan ya mas ya. Struggle semua Supra agak geter memang. Gedung. Nah, emang jago. Aduh. Tapi keluar dari Anjing. Supra itu anjing. Keluar kok ada Supra. Ada Supra. Janggal. Enggak, gue yakin gue ke klub manapun gak ada yang gue bungkus. Bungkus apa? Bungkus muntah orang Supra mah. Bawain sampah iya tuh. Bangsat. Tapi kan nanti ini mas, udah apa? Kayak sih udah mengikuti lah ya, maksudnya skena DJ di Jogja gitu. Nah itu kalau dulu gimana mas gambaran skena DJ di Jogja pas zaman dulu? Oke. Awal-awal lu ngerantau Jogja. Ya. Jadi Kulturnya. kalau kultur sendiri dulu itu karena sekolah DJ itu banyak dulu. Jadi masing-masing DJ dia berkembang itu di bawah naungan sekolah-sekolah DJ itu. Oke. Jadi memang kompetitor, persaingan ketat antar sekolah ya, persaingan sehat antara lebih ke personal branding yang kuat, berskill tinggi, attitude-nya wajib bagus dan apa namanya ya? Ya kita sebagai DJ proud-nya tinggi. Iya. Kita gimana caranya main di sana dan dapetin event bagus nih. Iya. Karena Itu tujuannya tuh ya. Mas? itu karena aksesnya memang sesusah itu kalau gue bilang. Jadi gini, istilah gini, gue mau main di salah satu klub A misalnya, itu gue apply dulu. ACC-nya itu nggak langsung bisa, ini orang dari siapa nih, skillnya kayak apa nih. Sedangkan klub itu nggak sepercaya itu, malam itu diisi dengan talent. Misalnya kayak aku ya, talent lokal. Baru gitu ya? Ya klub harus nggak berani gambling di situ, karena waktu itu tamu orang awam pun dia notice sama DJ, maksudnya ini nggak enak nih. Oh, ada gitu-gitunya juga mas. Dan kayak wah nggak asik nih DJ ini. Itu ke notice. Kalau sekarang dah itu aja. gua nggak bermaksud gua sebagai senioritas gua udah lama, gua belum lama juga, tapi kebetulan gua masuk di dunia per-DJ-an itu transisi antara perpindahan dari orang-orang lama ke orang-orang baru. Jadi gua tuh di tengah-tengah. Ngerasain memang. Jadi gua orang yang
baru-baru tahu dan yang lama pun gue tahu. Iya. Jadi gue posisinya di tengah nih. Oke. Gitu. Gue nggak memposisikan sebagai gue senior DJ lama tuh ya nggak juga. Orang gue nge-DJ juga baru berapa tahun ya kan. Iya. Kalau di dunia karir ya belum ini sih. Tapi kalau masalah knowledge, gue berani mau ngobrol sama siapa. Berani aja. adu ya. Berani adu. Itu kan keresahan juga ya Mas ya kayak Keresahan. ini kok ya kayak ngerasa kehilangan itunya itu loh. Gue bingung, kenapa sih lu, maksudnya gini, keresahan gue kepada anak-anak yang baru, kenapa sih kamu nggak belajar ke knowledge-nya lebih dalam? Kenapa kamu nggak lebih proud lagi ke DJ gitu loh, lebih ke, jadi nanti nggak ada kesenjangan tuh di situ dari skill, attitude, personal branding dan segala macam lah yang udah dijalanin sama orang-orang sebelumnya. Ya. Maksudnya tuh Roots-nya itu tuh yang paling rules-nya gitu kan, terus apa namanya tuh jadi lebih terarah. Lebih terarah ya. Maksud gua itu. Tapi kalau ngadu sama DJ Flashdisk berani. Ada kan DJ Flashdisk kan? Ini kita singgung sedikit lah. Aduh. Tapi gue sering nemu Mas Iya, DJ itu. Flashdisk Mas. jujur agak keresahan juga Sumpah sih. Mas, ancu itu. Gue kayak ini nggak tahu ya, gue nggak sebut merek, nggak sebut apa. Ciri-ciri DJ Flashdisk. Gimana nih ciri-cirinya nih? Muka ganteng. Mau cewek mau cowok terserah. Ini apa? Ininya apa sih good look ya? Good looking. Good looking. Oke. Followers banyak. Ah. Nah, jadi nge-DJ. Ngeluarin flyer di sosial media udah rame tentunya. Ngeluarin pamflet, terus colok. Tolong. Gang kelar. Ya nggak? Ya nggak? Aduh. Aku sudah melihat depan mata waktu Ada itu. Mas. Masih ada itu, Mas. Sebentar nih. Ya, itulah DJ jadi-jadian itu. Iya. DJ tuh bukan disc jockey, DJ jadian-jadian gitu. Iya. Kalian Jadi-jadian. denger kan? Ini bukan dari gua ya. Ini dari orang mereka yang orang. Benar. Dia. Ya. Dia. Ya itulah maksud gua tuh itu. Padahal tuh ada banyak dari orang awam tuh kayak gimana, dari kita sebagai DJ tuh kayak gimana tuh banyak pandangan. Makanya kita sebagai DJ di sisi lain ya kalau kita proud ke profesi kita pasti kasih knowledge kok. Maksudnya orang awam. Misalnya kayak gini nih. Sorry ya gua jelasin. Oke. Soalnya, ada istilah kata kalau orang awam dia nggak tahu DJ flash disk, DJ laptop, DJ apa. Gue tarik dulu ya secara general. DJ. Iya. DJ itu kan disc jockey. Ya. Yang artinya kita bukan memainkan. Lagu yang udah jadi, Pasti. kita itu merangkai misalnya dalam 1 jam kita itu mau bikin set lagunya kayak apa dan flow-nya mau dibikin kayak gimana as a disc jockey, ya kan. Kalau zaman dulu DJ ada yang namanya tuh era turntable. Oke. Pakai vinyl. Pakai video. Tahu kan? Tahu. Nah, DJ dan sebelum pakai vinyl pun udah ada, tapi gua mulai dari zaman vinyl aja ya. Zaman piringan hitam itu memang ada alatnya namanya turntable. Jadi lu tahu kan turntable itu yang alat turntable, terus alat di situ ada 3, turntable, mixer, sama turntable juga. Ada 3 rangkaian lah. Ya mau 4 satu pun meja bisa. ya. Dan intinya tuh masing-masing deck itu aku nyebut namanya deck. Kalau yang kanan kiri itu namanya deck. Itu berisikan sebuah lagu. Kalau medianya piringan hitam itu ya lagunya di situ semua. Dan tengah itu mixer. Oke. Mixer itu buat ngeluarin output suaranya. Iya. Gitu kan. Nah, tugas DJ misalnya dalam piringan hitam ini ada lagunya Dewa. Dalam piringan hitam ini ada lagunya misalnya Slang. Ya. Nah, itu udah melewati teknik segala macam. Intinya kita tuh nge-mix lagu itu nggak berhenti. Jadi bikin mood dari yang slow sampai yang upbeat. Nah, habis itu paham, oke kan? Oke. Itu medianya vinyl. Oke. Seiring berjalannya waktu, berubah ke era digital. Setelah vinyl, ada yang namanya kaset biasa. Oke. Jadi Kaset setelah biasa tuh, sorry Mas, aku potong. yang Kaset pita itu. Iya, bukan yang pita ada, kaset tape itu DJ yang pakai tape ada juga dan ada juga yang itu yang VCD ya? VCD. Oh, sorry, iya, enggak oke. VCD. Jadi itu tuh hanya media penyimpanan buat nyimpen lagunya. Oke. Termasuk flash disk itu juga. Ah. Nah, yang dimaksud kamu DJ flash disk mungkin apa ya? Yang DJ itu dia rangkaian lagunya udah full 1 jam nih. Nah, itu. Dia nggak manual mainin
Satu biasanya lagunya enggak, itu biasanya ya. enggak. Jadi nggak ada yang di apa? Nggak menyesuaikan crowd. Yang penting DJ yang setlist yang udah dia buat itu Oke. langsung di play, ya nggak sih? Siap, ya. Ininya nggak main ini, main nggak ininya? Ya main tapi nggak ada yang dimainin. Ibarat lip sync dong. Nah, iya, lebih tepatnya kayak orang lip sync jadi. Bener ya, itu juga lip sync. Ini gue bisa. jadi dong. Nah, itu Iya, gue juga bisa kayak gitu dong. ada sih. Itu karena gini. Kalau aku dari pandangan aku seorang DJ, pelaku profesi, pasti muat. Ya. Nah, Tapi di sisi lain, kita nggak bisa nyalain juga kalau dari sisi marketing, orang jualan. Misalnya kayak inilah rumah produksi. iya. Gue butuh dong orang yang penting cantik. Misalnya Ah, kan, iya. Bermelon. entah itu ganteng ya kan. Bermelon ya. Gue mau dia tak jual sebagai DJ. Mm-mm. Terus ini kan harus belajar. Udah nggak usah cari DJ yang udah pinter, suruh buatin lagunya, suruh. Yang penting dia display aja di Iya. stage. Itu dari segi orang jualan, ya kan. Dari segi rumah produksi. Tapi dari segi kita sebagai pelaku yang benar-benar ngejalanin profesinya kan, duh kok gitu ya, ya kan. Nah itu ada dua sisi pandangan dan gue bisa nyalahin, tapi di sisi lain ya gimana orang itu rumah produksi yang bikin kayak gitu sendiri ya kan. Pergeseran ini juga kali ya Mas ya. Apa ya namanya sih? Kalau istilahnya apa sih kalau kayak gitu, bro? Ya market. Iya market sih, pergeseran market sih Mas. Karena kan kalau kita bahas bisnis ya, bisnis mah pasti kan nggak peduli artistik, Iya, nggak benar. peduli emosional. Mereka pedulinya logis, keuntungan, sama sustainnya. Kira-kira sustain nggak sustain gitu. Kan menganggapnya ya kayak gitu mendatangkan banyak orang gitu. Dia good looking, dia ini persetan sama skill. Iya. Nah, iya bener banget sama yang tadi apa ya nih? Bagaimana gue lupa. Sing lali ya bos. Yang DJ flash di situ ya. Iya, di situ ya. DJ flash. Jadi sebenarnya DJ flash disk itu ada. Itu flash disk itu hanya media. Media. Dan di dalamnya itu lagu. Memang ada yang sekarang pakai laptop karena gue berani 100% kalau dibalikin ke era vinyl atau era VCD lagi, gue yakin banyak yang susah jadi DJ. 100% gue jamin. Karena Kompleks itu. sesusah itu sebenarnya jadi situ. Karena ini lagunya Dewa 19, tek kita puter. Terus habis itu kita mau nyambung ke lagunya Slang. Itu kalau BPM-nya nggak sama, kita harus tahu nyamain beat-nya kayak gimana, beat to beat-nya. Belum lagi ke chord-nya. Iya. Jadi mixing itu kan kalau yang apa ya namanya, kita mixing dari lagu yang udah jadi ke yang udah jadi kan. Jadi ini udah ada ya lagu udah jadi sama udah jadi dijadiin satu kan. Kalau cuma ditabrak gitu aja kan nggak enak. Iya benar. Kita harus banyak tekniknya di situ sebenarnya. Tapi aku mau nanya, ini agak out of context sih Mas, cuman. Ya, gimana? Ini yang penasaranku dari dulu sih. DJ kan ngebawain lagu orang gitu ya Mas. Ya. Nah itu masalah kayak zaman sekarang juga sih copyright gitu. Itu gimana sih Mas sebenarnya perizinan dan lain-lainnya itu apa? Kayak gimana? Aku nggak ngerti nih. Bener-bener nggak ngerti itu, aku Mas. Balik lagi ke tugas seorang disc jockey itu memainkan lagunya orang yang memang udah jadi. Ya sebenarnya sah-sah aja dia mainin lagunya, pure lagu originalnya dia. Cuman gini, tugas DJ bukan tugas gimana sih? Gua ngomongnya. Bukan tugas sebenarnya DJ itu memperkenalkan lagu. Paham nggak Mas? Iya. Jadi tugas DJ yang utama bukan ngenalin lagu, tapi kita ngeputerin lagu yang orang memang udah tahu. Udah tahu. Ya, walaupun kadang kita sisipin sama original mic kita, sama kalau terkait copyright, setauku itu belum, karena dia sistemnya gimana ya? Lebih complicated, apalagi kayak era sekarang lagi dibahas ya antara copyright segala macam. Yang gue bingung, misal nih kalau DJ pun itu kena copyright, nanti bingung juga mau mainin lagu siapa gitu ya. Benar. Sedangkan orang mau dugem diputerin lagunya misalnya lagu originalku, orang itu kan nggak ngerti ya. Iya. Jadi akhirnya kan terus mau dengerin apa? Nah DJ itu lebih ke sementara itu belum ada, setauku belum ada routing pasti regulasi yang gimana. Tapi dari dulu nggak bermasalah ya Mas ya?
Nggak bermasalah emang dari dulu. Sah-sah aja, fine-fine aja. Tapi Kultur kayaknya. menurut gue bedanya kenapa copyright artis lain dibanding DJ ya, sesama artis. Tapi yang bikin beda itu karena kalau penyanyi kan istilahnya punya ladang yang sama gitu. Iya. Terus kalau dia membawakan tanpa persetujuan, jatuhnya lebih mencuri karena bidangnya sama. Jadi kayak orang ladangnya sama kok dibawainnya dengan tipemu, tapi kan akhirnya ini suatu hal yang sama gitu loh, Iya, bukan iya. hal yang beda. Sedangkan kalau DJ kan pertama tujuannya beda, yang kedua juga apa namanya, cara bermainnya itu beda gitu, teknisnya beda. Jadi lebih kayak karena ladangnya beda, jadinya udah sesuatu apa ya, katalog yang beda aja gitu. Jadi masalah copyright mungkin nggak bakal kena ya. Nggak bakal kena. Nggak kena kok. Kecuali gini, misalnya gue bikin mixtape ya. Kalau cover di situ namanya mixtape. Jadi gue dalam 1 jam bikin rangkaian lagu set gue mainin terus gue upload ke YouTube. Itu bisa kena copyright. Ya. Itu karena sistemnya YouTube. Tapi kalau buat main Aman-aman aja. aman-aman Buat on air aja. aman-aman aja ya. Untuk on air aman-aman. Nah, kok mungkin karena kalau diupload di YouTube kan karena platformnya sama kan gitu. Nah, maksudnya itu platformnya yang beda. Platformnya. Sama ini. Kalau di DJ itu ada istilahnya, kita sebagai DJ itu ketika bikin karya lagunya memang kita free download. Ada yang free download, ada yang berbayar. Jadi beli sistemnya beli putus. Misal gue remix lagu judulnya Blow, ya kan? Terus gua rilis. Dan mayoritas itu ada yang memang udah disediain di SoundCloud, memang itu buat dimainin. Ini lagu gua dimainin. Biar lagu gua tuh ngangkat. Orang-orang udah tahu lagu gua. Dan di free download. Memang untuk sesama DJ, yaudah lu bawain lagu ini gitu. Kayak kalau di YouTube tuh ada ini ya, NCS ya, non copyright Nah, sound. itu termasuk juga. Sweep me now, without sound, Like the sunshine in the sky. Itu kan lagu-lagu yang lagu-lagu Winda udah tamat. kan biasanya YouTuber itu Berhasil menamatkan. YouTuber kan gitu kan, pakai NCS ya. NCS itu perusahaan gitu ya, apa musisinya? NCS itu channel YouTube gue tahunya. channel Cuman YouTube. dia nyediain sound-sound yang non copyright mana. Boleh dipakai sama siapapun Boleh ya. dipakai sama siapapun. Iya. Contohnya kalau di YouTuber game yang karena gue sering nonton game itu ini royalty ada namanya. Nama judul lagunya ini ya, bukan hasilnya royalty. Jadi, Apa itu? royalty musuh ada tuh banyak tuh dia. Biasanya dipakai di game. Nah itu juga non copyright. Oh, di game-game. Buat bikin cuplikan keren segala macam Iya. gitu. Tapi komunitas di Jogja gimana Mas sekarang kondisinya? As a DJ ya? As a DJ, komunitas DJ apa gimana nih? Komunitas DJ. Kalau komunitas DJ sekarang menurut gua malah sepi ya. Sepi. Lebih banyaknya tuh komunitas host. Komunitas host yang lebih ramai ya. Host yang tadi ya, yang dijelasin tadi ya. Jadi kalau yang DJ-nya sendiri itu udah pada sibuk masing-masing sih udah. Sibuk masing-masing. Lebih individu sekarang ya berarti ya. DJ itu memang dari dulu lebih individu sih. Individu ya? Karena kita performance as a personality. Iya. Jadi DJ itu memang sebenarnya dari dulu individu. Oh. Dan gapnya antar DJ itu tinggi sebenarnya. Oh ya. Oh. Itu berlaku di Jogja, di Pemalang, tempat ente ya Mas ya? Di semuanya sih. Di semuanya ya. DJ itu ini apa sih Mas? Jenjang karirnya kalau misalnya dia nggak tampil-tampil, bisa kemana sih? Kalau nggak tampil di klub gitu misalnya. Maksudnya gimana nih? Secara pekerjaan ya, Ya, gue DJ nih Mas. Ya. Cuman kok kayaknya untuk tampil di klub gitu atau dipanggil sama orang, kayaknya gue agak kurang nih. Gue geser nih kemana? Tapi masih tetap bisa gunain skill DJ gue gitu Mas. Apa bikinin soundtrack buat iklan atau bikinin musik-musik buat apa? Kayak tadi buat game atau kayak gimana gitu Mas? jadi di entertainment EDM itu ada 2 sub profesi. Yang satu remixer, yang satunya DJ. Ada yang orang ngejalanin dua-duanya. Remixer itu produce lagu dia. Ya, itu maksudnya. Dia fokus produksi lagu aja. Ada juga DJ sekalian produce. Nah, yang bagus tuh menurut gua ya bagus semua sih. Tapi kalau Lebih kita mantep lagi. punya pedang 2 ini, kita enak. Gitu. Mardial tuh termasuk nggak Mas? Siapa? Mardial, tahu Mardial nggak Mas? Aku tuh tahu gara-gara itu Mas, si Mardial itu bikin iklan Gojek.
Tapi dia juga ada lagunya gitu, main dari DJ dia, lagu dia sendiri tapi. Oke. Nah, dia sering nge-share lah arsip kegiatan dia bikin iklan Gojek, bikin iklan Grab, bikin iklan apa. Nah, kan bingung ya. Oh, ini apa sih maksudnya? Oh, ternyata dia nge-produce musik jingle-nya Grab gitu misalnya atau jingle-nya Gojek. Berarti kan bisa bergeser ke situ juga walaupun misal kita nggak dipanggil untuk main di klub atau nggak di mana gitu. Maksudnya ada cabangnya gitu ya, Mas ya. Ada. Misalnya gini, contohnya Dipa Barus. Dipa Barus. Tahu kan? Tahu Dipa Barus. Dia itu kan DJ ya, DJ terus produce juga dan collab lagunya sama artis banyak juga kan. Jadi DJ setelah 2 sub profesi itu, produser sama remixer sama DJ, di DJ sendiri ada subnya lagi. Oh, misalnya apa lagi tuh? as a DJ club, as a DJ festival, as a DJ sekarang ada coffee shop. Coffee shop tuh udah pakai DJ sekarang kan. Ya mungkin dari dulu pun sebenarnya udah ada sebenarnya. Terus DJ as a virtual. Oh iya, DJ Virtual tuh misalnya sekarang live TikTok kita nge-DJ bisa aja. Yang ini yang ulang tahun, Mas. Yang ngucapin ulang tahun. Happy birthday buat Munib Bawazir. Yang ke-40 tahun. Gitu kan ya, Mas? Sumatera biasanya. Bener, ya emang daerah kami suka begitu. Tapi Sumatera Kayaknya tuh ini tuh uniknya Sumatera tuh. Lo kalau di Sumatera, Mas, yang penting ada pil aja di. geleng kepala udah. Seperti contoh lagu DJ-nya kan, Siko bagi 2. Iya. 1 dibagi 2. 1 dibagi 2. Sikap Artinya bagi apa? 2. Pil dibagi 2. Sikap bagi 2, iya. Itu ada Nah, paling contoh bawah. gini lah, Indonesia sendiri sebenarnya IDM-nya ada juga ya. Contohnya misal di Sumatera itu tadi. Culture-nya orang Indonesia, maksudnya Indonesia punya dangdut, Indonesia juga punya IDM juga. IDM lokalnya ada juga, lokal heroes ya aku bilang. Itu ada juga. Bahkan WG itu ngegabungin nggak sih WG itu? WG IDM ya. sama dangdut? Sekarang WG, kalau tahu WG itu bikin IP baru namanya bukan WG. Itu sih Arabnya doang ya, Mas? Itu tiga-tiganya. Oh, tiga-tiganya juga. Sekarang kan personilnya Gerald yang nggak gue ada. tahu, Gerald udah cabut ya, gantinya kan Royce DC, kakaknya Kenapa enggak? Raj Brian. Oh ya. Raj Brian punya kakak namanya Royce itu, dia masuk Jaka. WG. Oh. Terus sekarang, Isi. nah WG itu bikin pasar yang sekarang lagi naik. Di bukan WG itu. Namanya bukan WG, tapi personalnya itu orang-orang itu. Kemarin tuh kayaknya tuh baru itu ya. Si YB itu nge-share foto itu tuh. Nama belakangnya tuh bukan WG. Nah itu bener, itu proyekannya. Itu kayaknya itu ya, Mas, kayak itu mungkin nggak idealisme mereka kali ya. Menyesuaikan pasar mereka. Berbanding balik itu yang menyesuaikan pasar. Oh. Jadi sekarang banyak DJ yang dulunya dia udah punya identitas A, terus dan udah punya genre. Kalau DJ ini genrenya ini. Karena sekarang di zaman yang benar-benar berbanding terbalik, mau nggak mau dia bikin plesetan lagi. Tapi tanpa merubah brandingnya DJ yang ini. Ya. Misalnya contohnya tadi WG. Daripada WG ganti genre musik, kan hilang nih konsistensi. Bikinlah bukan WG. Tapi sama-sama orangnya. Cuman menunya beda. Menunya beda. Gitu. Kayak resto satu franchise tapi beda Iya. ini nama. Ngerti. Terus korbannya kayak gua sekarang. DJ yang belum naik, yang berusaha naik, pasarnya udah anjuran. Udah. Jadi bingung ya kan. Susah sih ya, Mas. Tapi emang hilang ya, Mas. Maksudnya kalau kita bahas tadi genre ya, kita kan udah ngomongin banyak genre. Itu tuh hilang sebuah identitas di suatu tempat gitu. Misalnya kalau aku kurang tahu ya yang lokalan ya. Aku tuh pernah ngecek dulu pas ada fenomena African beat. Ya. Afrobeat, sorry. Afrobeat. Ya. Jadi Afrobeat ini biasanya terjadi di beach club ya. Di Beach Club. Beach club, chill segala macem. Terus Afrobeat tuh naik kan. Afrobeat naik. Terus Afrobeat tuh jadi di mana-mana. Bukan cuma di beach club. Padahal identitasnya beach club. Terus ternyata pas fenomena ini naik, semua beat yang viral itu jadi disetel dimanapun, walaupun tempatnya apapun. Misalnya beach club bisa jadi jadinya trap musik, trap house segala macam, gua nggak ngerti lah itu. Pokoknya jadinya kultur dan identitas genrenya per tempat dengan sesuai dengan suasana jadi hilang. Oh, ya. Memang kalau sekarang ada dua pandangan lagi. Nah, Misalnya lu dua sebagai lagi, owner lu punya klub. Oke.
lu nggak mau tahu, yang penting revenue malam ini. Yes. Yang penting 1 bulan ini gue revenue apa nih? Yang penting balik modalnya gue nih. Dan owner nggak mau tahu itu kan. Owner punya manajer nih. Sedangkan manajer bingung juga. Ini kalau gue idealis, orang susah mas. Maksudnya orang gimana ya? Jadi nggak ya pasar gue? Gue takut tempat gue sepi. Akhirnya mau nggak mau mengikutilah. Dan sekarang gue juga nggak bisa nyalahin sih. Maksudnya ada 2 perspektif ya. Maksudnya kayak owner, ya udahlah apa aja yang penting gue kan buka usaha, yang penting tempat gue rame dan gue butuhnya revenue ya kan. Sedangkan apa namanya, kalau kita sebagai DJ untuk berkarir susah juga kalau posisinya misalnya satu Jogja, lu masuk klub mana aja genre musiknya sama semua untuk saat ini. Kalau 3-4 tahun ke belakang masih oke. Ya, Mas, ya. Karena lu mau suka musik selatan, masuklah misalnya lu platinum, lantai 2, lantai 3, atau lu suka yang agak pasar-pasar gitu, yang lokal, dulu ada di Teras, Liquid. Lu suka yang kayak big room di Buse. Lu suka yang apa itu ada sendiri-sendiri, jadi pasarnya kebentuk. Dulu enak, sekarang setelah kayak gini nggak tahu ya, jadi kayak semua klub kok musiknya sama. Musiknya sama. Gitu itu kan maksudnya terjadi di, maksudnya aku yang gelutnya di band aja lah. Ya band kan juga pergeserannya tergantung tren kan. Tergantung tren. Misalnya kita lihat contoh penggala besar lah, Cherry Pop misalnya. Namanya Cherry Pop, tapi ntar misalnya yang naik musik rock, isinya rock semua. Kan kurang nyambung ya sama konsep awal yang mereka sajikan. Misalnya gitu. Walaupun gua nggak tahu Cherry Pop ngundang siapa, gua juga nggak ngerti. Udah males ngikutin gituan. Cuman pada akhirnya karena kebutuhan uang dan juga market, identitasnya pada hilang. Nggak bisa dilawan sih kayak gitu ya Mas ya. Maksudnya serba salah juga gitu. Kalau secara POV, mungkin dari lu POV-nya sebagai pemain ya Mas ya. Nah, maksudnya nggak bisa nyalahin juga gitu nggak sih Mas ke bisnisnya lah gitu Mas istilahnya. Itu yang selalu bertentangan nggak gitu. Pernah ketemu titik temunya tuh di situ. Susahnya itu loh Mas. Kita DJ sebagai pemain DJ punya keresahan, sebagai musik director punya keresahan ini. Tapi berbenturan lagi sama pihak manajemen. Kita gimana? Ada yang mau gambling di situ enggak? Kita bikin satu klub kita genrenya ini. Terus yang mau tanggung jawab marketnya siapa? Iya. Terus yang tanggung jawab owner gimana? Nah itu selalu nggak dapet titik temu di situ karena saking complicatednya. Iya. Jadi di ujung tanduk sih antara mau mempertahankan idealisme atau ya udah yang penting kita buka aman, ada revenue. Iya sih. Tapi kalau lu nih Mas ngelihatnya mungkin secara potensial masih ada nggak? Secara potensial untuk DJ yang baru kayak lu gitu yang mau merintis gitu. Sebenarnya kalau lu ngelihat ke depannya itu ini kayaknya gue masih ada sih kesempatan bisa, atau lu udah kayak aduh kok gara-gara ngeliat situasinya sekarang ya kayak yang lu sebutin tadi. Kalau change masih ada. Cuman bedanya sekarang memang akses segala macam mudah. Yang susah itu lebih ke mungkin kalau aku sendiri terbatas di modal ya. Lebih ke ini sih. Lebih personal branding itu kita makin kesini harus makin menyala, harus makin lebih ke lu mau jelek sekalian, lu mau bagus sekalian. Jadi kita nggak bisa di tengah nih. Lu harus punya punchline dan harus punya engagement yang tinggi. Jadi nggak berhenti di modal skill. Kalau gua kan dulu fokus banget di skill ya. Skill ke knowledge tinggi, gua lupa personal branding, akhirnya tenggelam juga. Unique point-nya itu apa gitu yang bisa dijual gitu Mas ya? Itu iya kan unique point-nya. Tapi kadang gua disayangkan banget ada DJ yang menjual tapi skillnya sama knowledge-nya kadang gimana ya, dia selebritasnya kuat. Jadi maksud gua kenapa nggak dipukul rata aja, kan enak kan. Coba belajar lebih gitu ya gitu. Maksud gua itu. Itu masih itu tuh DJ yang muda gitu Mas yang lu lihat kayak gitu. Itu tadi gua nggak nyalahin DJ gua nyebutnya DJ U23 ya. DJ U23 itu tadi ya. Gua sekarang udah bukan 23 tahun lagi ya. Udah 27. Coba kalau lu bisa ngomong gitu Mas ke DJ U23 itu. Ya. Apa yang pengen lu kasih tahu gitu
ada lo kasih sebuah pesan atau apa kayak tadi lah mungkin udah punya branding yang kuat tapi coba tingkatin lagi skill sama attitude dan lain-lainnya. Nah selain itu mungkin ada yang pengen lo omongin ke DJ muda itu biar lu nggak ngerasa kok gini banget sih gitu. Waduh, Bahaya. bahaya. Salah gitu. Iya nggak apa-apa kali mas, nggak apa-apa ya Nivel, keluarin aja. Buat para kawan-kawanku, kaula muda DJ. Kaulah muda. U23. Gue sebenarnya I love lah kalian semua karena DJ yang sekarang gue akuin secara ini keren lah ya, secara apa namanya? Personal branding. Enggak, kalau personal branding enggak, tapi lebih karena dia ini sih lebih dikenalnya cuma di lingkup komunitasnya aja. Jadi yang gua pengen punya pesan tuh explore lagu jelas wajib, ya kan. Terus kasih variat, ya ini bukan buat kalian juga tapi buat aku juga ya. Lebih ke jangan gampang puas sih maksud gua tuh. Soalnya dulu itu gua mau masuk venue A itu susahnya minta ampun. Mungkin sekarang lu semua enak, gampang main di tempat manapun aja lah. Tapi maksud gua pesan tetap lu proud sebagai profesi lu sebagai DJ. Biar nggak ada apa namanya tuh, biar kita sama-sama apa namanya ya? Apa tuh? Sama-sama enak. Sama-sama ini maksudnya tuh bisa menggerakkan pasar. Pengen gue sih gitu. Kalau kita lebih kompak kan enak ya. Ya nanti tuh kekompakannya ya. Kompakan itu. Karena sekarang lebih kayak apatis aja. Ya memang DJ itu kan individual ya. Tapi paling enggak maksud gua kalau zaman dulu kan tuh punya identitasnya masing-masing keren nih. Jadi pasar itu nggak seberantakan kayak sekarang maksud gua. Karena yang lu lihat sekarang kayaknya kok acak awur nih. Acak awur banget. Bahkan kayak gue sebenarnya pengen ngomong banyak nih, ada kayak maksudnya lu sebelum ke stage gede lu kelarin dulu deh belajar lu maksudnya. Bener-bener. Karena gue kesel banget Ngelihatnya ya. gini, gue gak nyindir tapi emang ini fakta. Berarti nyindir. Marah. Bro marah. Lalu. Gue jadi DJ waktu job training, gue nanya random dimarahin. Kenapa gitu? Dimarahin habis-habisan sama mentor gua dulu. Kamu kalau mau jadi DJ, kamu mau main opening, mau main closing, mau main pertengah, kamu harus siap. Kamu bank lagumu harus banyak. Ngapain kamu tanya random? Iya. Dulu digituin, itu buat pendidikannya ya. Iya. Maksudnya jadi kayak kita tuh harus siap di zona manapun, entah itu DJ sebagai DJ opening, DJ prime time atau DJ closing. Oh, itu maksud mentor. Jadi ya. maksud mentor-mentor DJ zaman dulu tuh ya lu kalau udah jadi DJ, lu harus siap semuanya. siap di mana kapanpun ditempatin gitu ya. Sedangkan bahkan gue dulu sekolah DJ nih, gue kira bayar selesai, ternyata nggak masuk. Gue ditanyain, ini ala DJ, ya. Terus lagunya di mana? Nggak tahu pak. Terus kamu mau jadi apa? Terus kamu mau jadi DJ? DJ ngapain? Terlagu. Terus lagunya mana? Nah, saya bingung pak, nggak tahu. Lah kamu mau DJ ya kamu harus cari tahu. Terus beli flash disk. Udah beli gua. Pak, ini flash disknya. Oke, tancepin. Terus kok kosong pak? Terus lagunya di mana? Lu mau belajar apa sebenarnya? Wah, anjing baru belajar udah digituin. Gue yakin anak sekarang digituin cabut dia. Iya. Saya boleh buka Spotify ya. Ribet situ. Terus lagu dari mana gila? Orang awam gua nggak tahu. Tapi dikasih tahu sih. Udah itu masukin lagu dulu ke situ. Gua nggak tahu kan ternyata ada software nih. Gua masukinnya bener-bener dari folder to folder aja, copy aja masukin. Latihan susah banget gila. Ketemu gue suruh latihan tuh cuma nyuruh nyari dek sama tak. Jadi lakukan dek stak gitu kan. Sini lagu sebelah. Sama dek stak. Tapi gue harus nyari BPM-nya tuh yang sama dan layarnya tuh ditutup. Gak ada tuh BPM seberapa. Gue cuman tugas gue nyari dek sama tak doang. Lo harus tahu tuh tanpa ngeliat layar tuh. Ya. Coba sekalian mas yang deg-deg stak tadi. Gimana? Deg stak. Yang sebelah gini nih. Nah, coba. Misalnya sebelah gini. Dek stak. Nah, sedangkan yang gini
kan harusnya nih harus nyamain nih. Heeh. Namanya tuh beat match, Iya, beat iya. matching. Iya. Nah, itu dari situlah. Itu Enak kurang dulu, lebih. yang tadi Mas. Lu nagih anjing. Habis ini ikut gua ya. Yo, mamen party kita mamen. People party. Ya gitu. Jadi singkat cerita gua dulu sesusah itu gua main di klub tuh. Jarang orang tuh mau trust percaya gua main di Bose, main di Liquid itu ini siapa? Maksudnya gua susah dapat setrust kepercayaan itu dan akhirnya kita mempersiapkan benar-benar persiapan diri dari bank lagu. Complicated lah. Intinya lu DJ, lu harus siap mau main di jam manapun. Sekalipun lu main di depan anak SD, lu harus bisa crowd-nya harus jadi. Harus jadi. Main apa tuh sebenarnya anaknya sedih tuh? Ada, gue pernah. Oh ya. Ya bodoh. Aman. Kayak lagu susurin Bahkan balita gue pernah loh. Bendera. Pernah gua. Iya bener kan maksudnya harus pas lah gitu, harus tahu crowd ya Mas ya. Ya being DJ nggak pernah simpel lah intinya. Johnny yes, Johnny yes, Cocok melon. Cocok melon. Loh, gue pernah dapet event buat di TK kok. Super mie apple Mas. Pernah gua. Anjing aneh banget. Lu mainin apa Mas? Wah, pusing banget gua. TK ini tangan kontol. Di Bali. Jadi yang apa? Asbak itu di Bali. Gantungan kunci. Gue pernah dapet event tuh gila. Untuk ya udah, kita nggak mau belajar. Ngulik tuh lagu apa aja. Lagu Kita anak-anak harus full lagu anak-anak lagu. Dan kita harus bisa bikin vibe flow-nya di situ. Bayangin loh, kalau gua ngibur orang di klub, orang udah minum enak. Iya. Gitu kan. Ini TK-nya. minum juga sih tapi susu. Orang kalau di klub minumnya Captain Morgan itu susu Cok. Kapten Amerika. Captain Amerika, gambar Captain Fusion Flag. Apa nggak kacau kan? Tapi tuh ya matching crowd gitu apa ya skill yang harus dikuasai DJ ya. Iya, itu Wajib. dia tadi. Wajib banget Wajib. ya. Itulah. Makanya mungkin maksud kalau gua nangkepnya ya Mas ya, yang lo omongin tuh nggak yang ngejelekin si DJ sekarang, cuman Enggak. sayang banget gitu loh. Kalian itu udah enak gitu, bisa dapat panggung itu lebih cepat daripada gua dulu, tapi Iya. sayang banget kalau skillnya nggak ningkat. Nggak lu ya kan? upgrade, ya kan? Iya. Kan knowledge lagu tuh banyak bro, lagu banyak banget, ya kan? Lu mainin lah, gitu kan? Oke lah, lu mainin komersil, tapi paling nggak lu kasih warna dong, yang Identitas sendiri gitu, yo. Iya. Itu yang saya buat. udah sih, yang penting tetap semangat dan lu jangan jangan mau dibayar murah aja. Apapun itu Mas, walaupun dia baru-baru gitu, jangan mau Mas. Sebenarnya nih ada hari di mana yang memang kalau lu mau ngelanyahin panggung lu, ada di hari di mana yang memang itu khusus buat jamming session dan itu nggak ada bayaran fee. Tapi kalau lu ditawarin event, sebisa mungkin lu harus minimal lu tuh DJ bro, maksudnya lu ada harga lah di situ. Iya benar. Kalau lu mau harga murah, sekalian mending lu di hari jamming aja. Iya. Di situ nggak dibayar, jangan terus lu event 150.000 digasak anjing. Nah, lu kalau ngasih rekomendasi berapa? Kasih ke minimal minta berapa? Kalau lokal DJ ya, Ah. lokal DJ minim 500-700 lah. Nggak usah sampai juta sih, karena gua tahu Jogja ratingnya gimana kan. Tapi paling nggak mungkin lah bro, DJ 150.000. Iya benar-benar. Itu DJ flash disk. Oh, ya mungkin saya gitu. Tapi gue pernah ngobrol sama Mas Dinang yang masalah kenapa DJ itu dibayarnya mahal. Karena kan mengganti mereka yang main di jam malam kan Mas ya, untuk kesehatan plus work time-nya juga yang lumayan panjang di waktu malam tersebut kan. Jadi jangan mau ya dibayar murah Mas ya. Jangan mau. Terlebih gini, pekerjaan DJ itu bukan ketika lu perform, tapi ketika lu di kamar lu buka laptop, itu pekerjaan DJ. Lu nyari genre apa, lu nyari bikin combo apa, oh nih lagu ini sama ini to creative mix lah. Iya benar-benar. Sebenarnya mirip ya sama Magic Chess ya mungkin. Oh, Magic Chess? Jadi dewa Ini menyesuaikan combo. Bangsat. Combo tadi. Di gorengan juga ada sih tuh menyesuaikan combro. Aduh. Tapi ya mungkin dari kesimpulan obrolan hari ini ya, kita dapat bahwa being DJ itu never be simple.
Dan ternyata jadi DJ itu nggak cuma pas show-nya doang Ya, tadi ente bilang kan iya. Mas. Tapi di belakang layar ketika di kamar kita buka laptop, kita kalau kata kalau kata Cak Apong kan M itu M-nya K, M Madura tuh M-nya K, kreatif. Nah, itu sisi kreatifnya di kamar. Kita tuh harus menguliknya gitu. Jadi pas banget Mas DJ ini datang apa tadi ininya? Nama panggung Mas? Just D ini datang to di kamar, yo. Jadi dia emang lagi bekerja di sini, yo. Makanya endingnya gue kasih kamar kan. Yo, Tapi mantap. emang bener, gue awal nge-DJ 3 bulan, gue nggak nongkrong, nggak ngapa-ngapain, gue buka laptop, gue belajar knowledge, dan gue nata playlist gue tuh dari genre pop, R&B, sampai trance, sampai hardstyle. Gue berani deh adu apa namanya tuh, Playlist. adu playlist knowledge sendiri, karena gue udah yakin sendiri. Playlist yang punya gua berani nggak, Mas? nih? Berarti di Spotify. Spotify. Masuk nggak itu, Mas? Jadi tambah transisi crossfade yang 5 detik. Oh, ada di Spotify ada. If I could be. Ini langsung ke belakang langsung berikutnya. Sama yang slow reverb ya. Reverb itu tuh ya ada. Lofi itu juga termasuk DJ ya, Lofi ya? Lofi elektronik sih masuknya. Masuknya EDM juga ya, Lofi? Masuk di sini. Apa sih itu gitu itu? DJ itu beatnya tuh yang biasanya yang naiknya tuh. Oh, Ada lagi tuh. wheel up namanya. Iya kayak kan dia kan tenang gitu kan. Ada tapi ada Effects itu. Wah, keren. Iya itu mantap lah. Itulah ya. Intinya DJ buat DJ muda dan juga pasar DJ semoga lebih better lagi ke depannya. Ya. Dan bisa mengangkat seperti Mas Dinang ini untuk bermain. guys. Ente main lagi dong. Follow Instagram gua guys. Sabar nanti itu dipromosi. Buru-buru bener. Tujuanku sebenarnya itu sih. Promosi anjing. Ya. Salah itu tujuan salah, Mas. Kenapa salah? Karena pendengar kita sedikit. Tapi lumayan. Siapa tahu dapat crowd baru ya, Mas. Ya, benar. Lo harus cobain gua main sih anjing. Main dong, Mas. Harusnya tadi bawa ya, Mas. Kalau dibawa nggak ngaruh juga ya, Mas. Alatnya dibawa gitu. Nanti gua kasih ini aja deh. Apa tuh? Channelnya. Oh, ya boleh. Promosi channel. Sorry ya. Wira popo. Oke. Udah gampang nanti deh. Nanti gue juga ajakin gue ke party-party dulu itulah bre yang asik itu. Aman. Gue udah bosen banget nih gue. Bosnya lagi kayak anjing. Nanti gue gitu. bentung lu. Brengsek. Bang, gue besok rilis misalnya ada beberapa karya gue rilis di sini aja kali ya. Boleh. Tapi buat apa? Tapi Tapi beneran nggak apa-apa. Jangan basi-basi nih. Kamu udah terlalu basi soalnya. Buat diajak basa-basi. Lu manggung dimanapun gue datang pasti mas. Tangan kiri gue udah. Kabarin. Sekarang lu Kapten Amerika tadi. ada schedule manggung nggak? UPN besok UPN. 27 gua Oh, ngisi UPN 27. di Natalisnya. Oh, Boleh. tapi itu terbuka untuk umum nggak? Umum. 27 Juni. 27 27 Juni tuh anak-anak UPN ya. Anak-anak UPN anjay. Ini biasanya anak UPN yang nonton sampai 1000-an kami, Mas. Iya, benar mas. Gila gitu. Yang gila gua, Mas. Capong kan itu UPN Capong. Terus kamu UPN? Nah, kita ambil dari orang Madura. Gitu. Bener. Jangan kaget kalau datang orang Madura semua di channel kita, Mas. Gue pasti datang mas, gue pasti datang. Gue kalau 27 Juni ya. ada yang ngegerakin Ya jantung bisa gua datang. keep update di sosial media Mas. Yoi. Nanti ditaruh di sini. Apa tuh? Sebutin mas. Instagram ya? Iya. @just.ddj. Itu Instagram gua. DJ. Oke. ddj. Ada lagi nggak yang mau dipromoin? Kayak channel atau apa tadi katanya? Gua masih proses ya sekarang, tapi nanti bakalan gua minta tolonglah ke teman-teman media di sini. Anjing, teman media bangsat. Iya, terima kasih Tribun Jogja yang udah datang. Terima kasih Harian Jogja. Kedaulatan rakyat, Tempo. Persma Poros. Gila. Hostnya kacau. Host gila, Mas. Tapi thank you mas ya, ini benar-benar gua sebagai awam sih awalnya ngira DJ ya udahlah gitu doang kan. Cuman ya itu ada tadi attitude tadi gimana lu cara ngebangun crowd gitu-gitunya tuh ya itu penting juga gitu ya. Iya. Cara general aja lah ya. Terakhir dong mas sebelum ditutup 3 DJ favorit lu. Terserah apa mau dibagi nih, mau lokal atau internasional atau mau dicampur terserah lu. Internasional satu lah ya. Boleh. Kalau 3 lokal DJ favorit lu mas. Nomor 3, Mas Dina. yang mana dulu? Yang terserah. Yang jauh dulu aja ya. Ya Boleh. boleh. Kalau untuk yang jauh, gua suka sama, aduh, banyak sebenarnya sih. Tapi gimana? Gua bimbang. Beli satu.
Siapa ya? Aduh. Nanti kalau gua milih ini, gua suka ini juga. Kalau Mas Lama pijetin saya dulu. Dan tadi saya udah lihat kacamata hitam itu. Pijetin. Atau mau ngomongin speaker dulu, Mas? Tak. Enggak, maksudnya nomor 3 Mas Dinang. Oke, nomor 3 gua suka sama Testo. Testo. Nama baru nih, aku baru denger nih. Testo. Testo tuh old sih. Bukan ya? Bukan yang Di You got jalan. something special. Bukan, itu Oh, ini Sopo. Bukan. Omi mah aplikasi dating, Jok. Emang bener ya? Om Mesum Indonesia, Om itu. Ada Tiesto, gua suka Tiesto. 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 Oh, Tiesto. Oke. Nomor 2. Nomor 2 lokal. Lokal. Gua suka sama Dr. Big Joki Saputra. Anjir, dari mana tuh, Mas? Itu Jakarta. Oh, dokter. Big Joki Saputra. Anjir, boleh juga tuh nama itu super tuh. Dia, Keren. dia udah sepuh banget tapi. Umurnya berapa umurnya? Umurnya udah lanjut. 40 ya? Lebih 50 anjing. Lebih. Ini. Orang tua belum tentu lambat. Jakarta itu ya, dokter. Oh, legend tuh ya, Big Joki hitungannya, Saputra. Mas. Legend. Oh, iya. Legend. Number one, the number one nih, the number one nih. The one that you look up. The Almighty. The King. The Savior. The number one. DJ Wingky Wiryawan. Woi, sweet. Lu tahu nggak sih? Enggak tahu. Pemain film itu, pemain film. Oh, iya, Bu? Iya. Tapi DJ dia Winky, DJ. legend. Asik. Fan gua sama Bang Wingky. Bang Wingky ya. Nanti kenalanku ada yang kenal sama Bang Wingky nanti aku kenalin. Soalnya aku kenalnya DJ Maru doang, Mas. DJ Maru. Helm lu ya? Helm. Helm. DJ Maru. Ini anjing jok selama bangsat itu tuh. Wih, gue DJ Cok, siapa nih? DJ Maru. DJ Maru. DJ Titi juga ada tuh DJ Tapi Titi. DJ Wingky, dokter siapa Mas tadi? Dr. Big Joki Saputra. Dokter Bijoki Saputra sama Tiesto. Tiesto. Itu adalah 3 DJ yang menurut Mas Dinang top ya. Wah, favorit lu ya Mas? ya? Favorit gua karena itu musiknya berat semua. Musiknya berat semuanya. Berapa kilo? Enggak ya? Oke. Oke. Gua si Apici gua Apici. Lu siapa? Oke, 1 ya. Gua Galantis sih masih gua. Enggak lanjut situ lu. Ya mungkin kalau nggak Galantis ini deh si Martin. siapa? Martin Garrix gua. Martin Garrix. Lu nggak ada yang milih gua gitu maksudnya? Kan belum dengar. Bang. Kalau saya milih pemain keyboard, saya milih ente, Bos. Ya itu aja ya. Ya, itu tuh. Jangan lupa tuh dia di-follow sosial medianya DJ.D di sini. Just D di sini. DJ. Nanti kita kasih di sini gitu. Atau channel-channel lain juga nanti yang menyusul ya Mas ya. Menyusul. Kabar-kabarin aja kita mah pasti siap bantu Iya, kita siap mah bantu. aman aja. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe apa lagi? The Kamar. Oh, benar. Silakan ini Oke. tugas Munif ini. Oke. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan thank you Mas Dinang yang udah hadir hari ini. ya. Dan obrolan seru DJ kali ini mungkin kalau ada saran buat tema berikutnya yang pengen apa misalnya temanya besok chef gitu kan, pengen undang chef gitu. Oh iya boleh. Nanti kita hadirin chef Juna ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim aja kita di sini. Tabarakallahu wa minkum dan thank you buat Mas Dinang yang udah hadir as a DJ. Just di DJ. Kita habis ini mau party-party dulu, kita mau Iya. maps sampai kita ya biasa lah Kita kehidupan mau malam. nongkrong, kita mau Yoi. update bareng Mas Dinang habis ini ya. Mas untuk penutup Mas. So? Oke. Terus gitu Mas. Boleh. Kami ngomong lu gini Mas. Nanti Kena copyright lah. enggak aman Mas. Gua bukan beatboxing, Ya bukan DJ. Lu tiruin DJ. Yang tadi Mas, yang lu bilang yang dari kiri tadi gitu. Jadi beatboxing, gua. Enggak, bukan beatboxing yang tadi Mas. Yang tadi yang enggak lu niruin suara DJ gitu Mas. Buat kayak backsound aja gitu Mas saya Mas. Kita penutupan. Oke. Ayo. Dan coba Ya. orang disalahin. Nah, ini. Okay, everybody, just follow us on the Spotify, on YouTube. Everybody follow man beside me, Mas Dinang, SJ, Just D, DJ. See you again next Asik banget nih, time. men.
Aduh, napas Lu gua dari habis. mana nih, men? Napas gua habis, bro. Gua tarik cabut. Jancuk. Gua tarik cabut. Dan gue Monit pamit undur diri. Gua Jasdi, pamit undur diri Aja, juga. sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Malah beachbox anjing.